Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang electrical design machine. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Chandra Putra Avandi dengan NIM 2241230021 dan rekan saya. Saya Dani Prasetyo dengan NIM 22412300059. Dan saya Firda Raffi Mahjana Prasmara dengan NIM 22412300033. Yang pertama pembahasan yaitu definisi dari EDM. Electrical Design Machine atau EDM adalah teknik produksi yang menghilangkan material dari benda kerja melalui serangkaian pelepasan muatan listrik cepat antara elektroda yang teredam dalam cairan dielektrik. Proses ini ideal untuk membuat komponen yang sulit atau tidak mungkin dikerjakan dengan mesin menggunakan metode tradisional karena mengandalkan gaya listrik bukan gaya mekanis. EDM adalah teknik yang sangat presisi, sangat cocok untuk membuat bentuk yang rumit, termasuk yang terbuat dari logam keras seperti titanium. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jari EDM. Ada 2 jenis yang paling umum digunakan yaitu stempel EDM atau sinker EDM atau disebut juga dengan RAM EDM, dan yang kedua yaitu wire EDM. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari EDM sendiri. Meskipun prinsip dasar pemesinan EDM tetap konsisten, terdapat perbedaan mencolok antara proses EDM berkabel dan EDM sinker. Prinsip kerja dari EDM yang pertama dalam pemesinan EDM sinker terdapat yaitu diakibatkan karena perbedaan potensial alat atau tool dihubungkan ke terminal negatif dari benda kerja dan benda kerja dihubungkan ke terminal positif, kemudian keduanya teredam dalam cairan dielektrik. Perbedaan potensial menciptakan medan listrik yang menyebabkan elektron pada alat terpancar melalui emisi dingin. Selanjutnya yaitu terjadi proses ionisasi dan plasma. Elektron dipercepat menuju benda kerja melalui cairan dielektrik. Selama perjalanan, elektron bertabrakan dengan molekul dielektrik, kemudian menyebabkan ionisasi. Ionisasi ini terjadi berulang sehingga menciptakan konsentrasi ion dan elektron yang tinggi, sehingga membentuk plasma dengan resistansi listrik rendah. Kemudian untuk proses pemesinannya, elektron bergerak dari alat ke benda kerja, kemudian ion positif bergerak ke arah alat, kemudian menciptakan energi termal. Suhu di celah mencapai 8.000 derajat Celcius hingga 12.000 derajat Celcius. Energi ini mencarikan atau menguapkan material benda kerja sehingga membentuknya sesuai bentuk alat. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari EDM pada pemesinan wire EDM. Yang pertama yaitu fungsi kawat. Menggunakan kawat biasanya dari tembaga atau kuningan yang bekerja seperti gergaji pita untuk memotong benda kerja. Kemudian kawat menghantarkan pelepasan listrik bertegangan tinggi untuk memungkinkan pemotongan material. Selanjutnya yaitu terdapat media dielektrik. Media dielektrik yang biasa digunakan yaitu menggunakan air deionisasi dengan konduktivitas yang dikontrol secara tepat. Fungsi air di sini yaitu yang pertama mendinginkan material kerja, yang kedua membersihkan material yang dibuang. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang prinsip kerja EDM dari proses penghilangan material. Yang pertama, kawat menciptakan percikan yang menghasilkan suhu ekstrim untuk menguapkan, melelehkan, atau mengikis material dari benda kerja. Kemudian material cair dipindahkan sebagian selama proses. Ketika potensi listrik dihentikan, saluran plasma runtuh menghasilkan tekanan atau gempa kejut. Kemudian tekanan ini akan mengeluarkan material cair dan membentuk kawah pada lokasi percikan. Selanjutnya ada interaksi elektron dan ion. Prinsip kerja yang pertama mengalir dari kawat alat negatif ke benda kerja yang positif dan membentuk kawah melalui pemanasan dan pelelehan material. Kemudian bergerak ke kawat dan menyebabkan keawasan alat selama proses berlangsung. Berikut adalah komponen mesin dari EDM yang meliputi dari
Kemudian adalah komponen mesin EDM. Yang pertama ada pembangkit listrik DC yang berfungsi sebagai sumber daya untuk proses pemesinan EDM. Berbagai jenis generator daya digunakan seperti generator relaksasi, tipe resistansi, kapasitansi, tipe RC, generator tipe impuls putar, generator pulsa elektrik, generator EDM hibrida. Kemudian ada komponen benda kerja. Benda kerja adalah komponen yang sedang dikerjakan. Benda kerja tersebut diamankan dalam kotak elektrik dengan alat yang dihubungkan ke terminal positif atau cat daya. Kemudian ada komponen perlengkapan. Perlengkapan ini digunakan untuk menahan benda kerja yang benar dalam kotak elektrik. Selanjutnya ada komponen fluida dielektrik. Cairan dielektrik yang paling umum digunakan adalah minyak karbon dan minyak mineral karena viskositasnya yang rendah. Jenis lainnya antara lain minyak parafin, minyak pelumas, minyak transformator, air deionisasi, air suling. Untuk pertahanan efisiensi cairan dielektrik harus disaring sebelum digunakan kembali untuk memisahkan logam yang dihilangkan dari benda kerja dan elektroda, alat untuk memastikan kinerja optimal di seluruh proses. Selanjutnya ada pembilasan dielektrik. Fungsi dari pembilasan dielektrik sendiri yaitu membantu menjaga efisiensi pemotongan dan mencegah masalah operasional untuk menghilangkan kontaminan dan mencegah masalah seperti korsleting atau kerusakan alat. Metode pembilasan dalam EDM yaitu ada aliran dielektrik tekanan. Cairan dialirkan melalui celah antara alat dan benda kerja menggunakan tekanan tinggi. Fungsi utamanya yaitu membersihkan partikel logam padat, mendinginkan benda kerja dan elektroda. Yang selanjutnya adalah komponen mesin EDM, metode pembilasan dalam EDM. Yang pertama, aliran dielektrik terbalik. Cairan mengalir ke atas dari bawah alat elektroda, membentuk meruncing pada mulut rongga benda kerja. Yang kedua, dielektrik vakum, yaitu menggunakan pompa vakum untuk menarik cairan dielektrik melalui lubang tengah elektroda, dan kemudian meninggalkan inti berbentuk jarum pada benda kerja, yang kemudian dibuang. Yang ketiga, pemotongan rata getaran, yaitu alat digetarkan untuk melakukan pembilasan. Cocok untuk alat kecil atau pengeboran lubang dalam dengan diameter kecil. Selanjutnya, komponen pompa. Pompa menyalurkan cairan dari dasar wadah ke alat dan benda kerja, meningkatkan material removal rate atau MRR. Yang selanjutnya, filter dalam mesin. Filter di atas pompa menghilangkan partikel debu atau kotoran dalam cairan dielektrik. Selanjutnya, pemegang alat. Pemegang alat berfungsi untuk memegang alat dengan benar. Selanjutnya, pembangkit percikan. Antara alat dan bagian yang dikerjakan, percikan api dihasilkan dengan adanya media dielektrik. Yang selanjutnya, alat elektroda. Dalam pemesinan EDM, bahan konduktif listrik apapun dapat berfungsi sebagai alat elektroda. Selanjutnya, kontrol umpan alat untuk mempertahankan celah dan tegangan lengkung yang konstan serta mencegah konsleting. Selanjutnya, perangkat voltmeter. Dalam sistem EDM, voltmeter digunakan untuk memantau dan mengukur level tegangan. Selanjutnya, alat ukur ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur atau memeriksa aliran arus. Selanjutnya, komponen table atau meja. Meja berfungsi untuk menampung material yang akan dikerjakan, yaitu benda kerja. Berikut adalah aplikasi pemesinan EDM. Yang pertama, digunakan untuk membuat lubang dengan ukuran kurang dari 0,1 mm. Yang kedua, digunakan untuk membuat lubang pada rem udara atau rem pneumatik. Yang ketiga, digunakan pada peralatan pres dan cetakan ekstrusi. Yang keempat, digunakan untuk membuat cetakan tempa seperti cetakan tempa batang penghubung dan sebagainya. Yang kelima, digunakan untuk mengkalibrasi peralatan. Yang keenam, digunakan dalam pembentukan perkakas dan pola karbida. Yang ketujuh, digunakan dalam aplikasi berikut, dirgantara, medis, elektronik, dan semikonduktor. Yang kedelapan, digunakan dalam pembuatan elektroda keras. Dan yang terakhir adalah digunakan dalam pembuatan perkakas mikro untuk mikro EDM, mikro USM, dan aplikasi lain untuk pemesinan mikro. Berikut adalah keuntungan dari pemesinan EDM. Yang pertama, dapat digunakan bahkan dalam kondisi perlakuan panas dan untuk material keras apapun. Yang kedua, bentuk rumit yang dibuat pada alat tersebut dapat direproduksi.
Yang ketiga, akurasi tinggi dapat dicapai sekitar 0,005 mm. Yang keempat, secara ekonomis, hasil akhir permukaan yang baik dapat dicapai hingga 0,2 mikron. Yang kelima, waktu pemesinan tidak lebih lama dari proses pemesinan konvensional. Yang keenam, tekanan mekanis tidak terjadi dalam proses ini, atau alat dan pekerjaan tidak bersentuhan. Yang ketujuh, umur pakai alat menjadi lebih lama karena pelumasan dan pendinginan yang tepat. Yang kedelapan, permukaan keras yang juga tahan terhadap erosi dapat terbentuk dengan mudah pada cetakan. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan pada material apapun yang bersifat konduktif listrik. Berikut juga terdapat kerugian dari pemesinan EDM. Yang pertama adalah keausan alat yang berlebihan. Yang kedua, reproduksi sudut tajam tidak dimungkinkan. Yang ketiga, perubahan sifat metalurgi suatu bahan akibat terjadinya panas tinggi. Yang keempat, bahan yang akan dikerjakan harus berupa konduktor listrik. Yang kelima, persyaratan untuk perbaikan alat untuk lubang yang dalam. Dan yang terakhir adalah overcut, terbentuk ahli mesin sulit ditemukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.